Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ja'ala lakum arda firasan was samai bina'an fa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi yatabi'u ulumi wal hikam. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hadratul muhtarumin summa ila hadratil kiram min jami'i sayhina ayuhal mukarramin Sahibah fudala alazi yakduruna fi hadza masjid jami al-manan dan Allah wa iyyakum. Ayo al-ikhwan, kajian subuh kita sekarang temanya keadaan akhir zaman dan fitnah-fitnah di dalamnya. Jadi sebagai pembuka saya kutip dulu sebuah hadis nih yang diriwayatkan oleh sahabat Huzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kana an-nasu yas'aula kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi. Jadi sahabat Uzaifah itu mengatakan gini, ketika orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, ya, tentang kebaikan Islam, kemudian wa kuntu dan aku itu as'aluhu anisyari, aku bertanya tentang kejelekan-kejelekan. Jadi sebaliknya yang ditanya oleh Abu Uzaifah. Kemudian makhofatan jadi beliau bertanya itu tentang kejelekan makhofatan ayudrikani gitu. Jadi kenapa beliau bertanya tentang kejelekan? Karena Abu Huzaifah ini khawatir kejelekannya itu menimpa diri aku. Kan kalau kebaikan-kebaikan tuh ya sudah, alhamdulillah, nggak usah dikhawatirkan ya. Kalau kita mendapatkan kebaikan ya alhamdulillah gitu. Nah ini yang ditanyakan oleh Huzaifah supaya ada kewaspadaan. Jadi yang ditanyakan itu kejelekannya. Fakultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin gitu. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa kita itu dulu pernah hidup di zaman jahiliyah, ya. Wasyarin faja'ana wallahu bi khazal khairi gitu, yang penuh dengan keburukan, kemudian Allah menggantikan dengan mendatangkan Islam, ya, memberikan kebaikan. Fahal ba'da hazal khairi syarun gitu. Apakah setelah datangnya Islam itu akan ada muncul kejelekan kembali? Itu yang ditanyakan oleh Abu Huzaifah. Ya. Qala, kemudian dijawab oleh Rasulullah, na'am, benar katanya. Fakultu, kemudian Abu Huzaifah bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, hal ba'da zalika syarun minal khairi gitu. Apakah setelah kejelekan yang terjadi itu akan muncul lagi kebaikan Islam? Ya. Qala na'am. Dijawab lagi oleh Rasulullah, betul. Ya. Wa fihi dukhnun. Betul, tapi kebaikan yang datang setelah kebaikan Islam yang kedua kali itu tidak murni. Ya.
Dukhnun artinya banyak campuran di sini. Islam yang datang berikutnya itu kebaikan-kebaikannya itu nggak asli Islam, ya, banyak campurannya. Qultu ditanya lagi oleh Abu Zaifah, wa ma dukhnuhu ya Rasulullah gitu, ya. Seperti apa campurannya itu atau pengaburannya itu ya Rasulullah? Qala dijawab oleh Rasulullah SAW, qaumun yustanuna bi ghairi sunnati. Kebaikan Islam yang dijalankan oleh kaumku yang mengaku muslim tapi perbuatannya tidak murni mengikuti sunnah aku. Ya. Jadi udah campur-campur nih. Di situ ada campuran Islam, akidah Islam dengan campuran kotorannya, ya. Sunnah-sunnah Rasulullah udah dicampur-campur dengan paham-paham yang lain gitu, ya. Seperti contohnya gini jamaah. Zaman sekarang ini banyak dalam perkara campuran akidah nih ya. Orang yang mengkultuskan manusia itu lebih daripada Rasulullah, lebih daripada Allah. Buktinya apa? Semua perintahnya, semua titahnya diikuti tanpa melihat lagi dalil-dalil sunnah dan Quran. Pokoknya apa kata si fulan benar, ya kan? Banyak sekarang begitu, gitu. Mau salah mau enggak, pokoknya kalau dia yang ngomong itu, nah itu pengkultusan yang lebih. Ya. Seperti itu jemaah. Nah ini udah digambarkan oleh Rasulullah. Ya. Makanya contoh gini jemaah ya, punten-punten ya. Saya melihat fenomena pilpres, ya. Orang itu banyak yang mengkultuskan seseorang tuh. Enggak benernya, enggak salahnya, pokoknya dia aja. Ya. Itu kan apa yang seperti disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak menguji ke dalil-dalil Quran dan Sunnah gitu. Ya. Gitu jemaah. Kalau saya kan ibaratnya kalau mau milih presiden itu, memilih calon pemimpin yang dilihat itu akhlaknya dulu. Akhlaknya islaminya seperti apa? Kemudian kecerdasannya bagaimana? Memahami agamanya seperti apa? Itu dulu gitu. Patokan kita kan itu sebagai umat Islam, ya, bukan yang lainnya gitu. Ya. Tapi juga gini jemaah, jangan sampai kita, nah ini perkara akidah ya. Jangan sampai kita meyakini seseorang yang ketika akhlaknya baik, ya. Kita sudah lihat akhlaknya baik, keagamaannya baik gitu. Tapi kita juga ikut mengkultuskan bahwa bangsa dan negara ini baik, umat ini akan baik karena si orang baik itu. Enggak juga. Ya. Ini pemahaman yang harus kita pahami benar. Makanya jangan sampai kita mengkultuskan sehingga kita lupa pada doa. Kita yakin ada orang baik muncul. Ya itulah orang baik itu. Tapi persoalannya masalah dia itu baik itu bukan menyebabkan menjadi baik, bukan. Yang menjadikan baik negara, bangsa, manusia itu adalah Allah. Kalau ada orang yang ditunjuk, itulah kepercayaan Allah, syariat aja, jalan aja, ya, gitu. Makanya jangan sampai mengkultuskan jemaah. Oh si fulan nih harus si fulan, karena dia baik sesuai Al-Quran dan Sunnah dia baik. Begitu jadi jahat kumaha. Jadi apa yang harus kita lakukan? Doakan sampai sekarang. Mulai dari sekarang doa terus, ya. Doanya itu masalah keyakinan masing-masing. Mau nunjuk siapa, kita semua punya ilmunya, punya dasarnya seperti yang saya katakan tadi, ya, Al-Quran dan Sunnah, figur-figurnya. Tapi jangan lupa kita berdoa pada Allah, jangan sampai itu nanti malah jadi tidak baik gitu, ya. Wa yahduna bi ghairi hadini gitu. Nah, orang-orang Islam yang membawa kebaikan setelah kejelekan, yaitu
kebanyakan orang-orang itu yang memberi petunjuk tidak mengikuti sunnahnya Rasul, petunjuk Rasulullah SAW. Ya, ta'rifu minhum wa tankiru gitu. Kenali mereka dan tolaklah mereka. Ini perintah Rasul jemaah. Ya, jadi kalau kita mengimani Rasulullah SAW, kalau nemukan orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Rasul, kenali dan tolak. Ya, gitu jemaah. Jadi misalnya gini jemaah, ada ustadz, ada kiai yang menyampaikan fatwa, cari dulu second opinionnya, penyeimbangnya, ya. Berdasarkan Quran dan sunnahnya ini, dalil-dalilnya, sanad dan matannya kuat apa enggak gitu. Jadi jangan langsung, wah ini terbaik, enggak. Ya, periksa dulu gitu. Ya. Fakultu, kemudian Abu Huzaifah bertanya kepada Rasulullah SAW, ha ba'da zalika likal khairi min syarin gitu. Apakah setelah kebaikan itu akan ada kejahatan lagi? Nah, ditanya lagi nih oleh sahabat. Ya Rasulullah, tadi kan sudah baik datang Islam. Sebelumnya jahiliyah, baik datang Islam, kemudian jelek lagi, kemudian baik lagi yang banyak campuran. Kemudian ditanya lagi, apakah akan datang kejahatan lagi? Dijawab oleh Rasulullah SAW, qala na'am. Betul, iya. Ya, da'atan ala abwabi jahannam. Nah ini perhatiin jemaah. Ya, da'atan ala abwabi jahannam. Kata Rasulullah, kejelekan itu nanti ya bentuknya adalah para da'i, da'atan, para da'i, para penyeru kebaikan yang abwabi jahannam, menunggu di depan pintu neraka jahanam. Nih, hati-hati jemaah, ya. Gitu, berdiri di depan pintu neraka jahanam, man ajabahum ilaiha khazafuhu, ya. Siapa yang mengikuti dakwahnya dan ajakannya, maka dai tersebut akan melemparkan orang yang mengikutinya ke dalam neraka jahanam. Jadi yang diingatkan dalam hadis ini oleh dua figur manusia, saya mutalaah ya, ada dua figur manusia, umaro wal ulama. Tadi kan orang-orang yang mencampur-campur, ya, yang mencampur-campur, yang kepentingannya adalah kepentingan dunia. Coba kita perhatikan jemaah. Orang kalau udah bicara ambisi politik, pasti agama dicampur-campur. Ya, satu itu. Yang kedua, orang kalau udah ambisi fulus, agama juga dicampur-campur. Cuma yang tadinya politikus, yang satu, kalau yang ini mah para da'i. Itu jemaah ya. Itu jadi harus hati-hati itu. Fiha faqultu ya Rasulullah sifhum lana gitu. Maka aku bertanya kepada Rasulullah SAW, jelaskanlah kepada kami wahai Rasulullah. Qala Rasulullah SAW berkata, na'am qaumun min jildatina wa yatakalamuna bi alsinatina gitu. Mereka itu ngakunya bagian dari Islam, bicaranya seperti bicara orang-orang Islam. Ya. Jadi artinya gini jamaah, hadis ini ingin mengingatkan kita jangan gampang langsung kagum dengan orang-orang yang bicara Islam. Ya. Makanya kita harus punya ilmu yang dalilnya jelas ya, matan dan sanadnya kalau hadis gitu. Kalau Quran kan nggak ada matan, nggak ada sanad gitu ya. Kemudian jamaah sekalian, karena hal seperti ini pernah dialami di Indonesia dulu, itu ada yang namanya Snokhur Gronje, orang Belanda ya, yang belajar Islam di Arab, hafal Quran, hafal hadis, kemudian datang ke Aceh, memecah belah Aceh dan memberikan informasi ke kerajaan Belanda bahwa kekuatan Aceh itu bukan di kesultanan tapi adanya di ulama. Makanya ketika itu strategi Belanda
dirubah, bukan menggempur penguasa-penguasa Aceh, tapi para ulamanya ditangkepin. Ini akibat dari orang-orang yang mengaku Islam. Ya, itu jemaah. Terus namanya dia ganti jadi Syekh Abdul Ghaffar. Waduh, sionnya. Padahal itu orang Belanda gitu, ya. Jemaah itu jadi harus hati-hati. Kemudian dulu di zaman Sayyidina Utsman ada Abdullah bin Sabah. Ya, yang ngaku Islam, orang Israel, orang Yahudi ngaku Islam, kemudian minta jabatan, nggak dikasih oleh Sayyidina Utsman, ngadu domba antara Sayyidina Utsman dengan Sayyidina Ali. Sampai sekarang banyak keturunannya tuh, namanya Syiah. Itu Abdullah bin Sabah, ya, gitu jemaah. Jadi harus hati-hati kita. Kemudian hadis ini masih berlanjut. Syekh Abu Huzaifah ini berkata, qultu ya Rasulullah, fama tara'in adrikni zalika, gitu. Bagaimana perintah engkau ya Rasulullah ketika hal itu terjadi? Ya, ketika sudah banyak orang-orang yang udah nggak jelas mengaku Islam tapi nggak jelas keislamannya. Qala, kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, talzamu jama'atun al-muslimina wa imamihim. Ya. Jadi patuhilah jamaah orang mukmin, ya. Mukmin di sini Rasulullah katakan, bukan muslim. Kalau muslim itu banyak, muslim KTP banyak, mukmin KTP nggak ada. Ya. Karena mukmin nggak dicantumkan di KTP, yang dicantumkan tuh muslim. Ya. Jadi banyak orang mukmin itu patuhi jemaah orang mukmin dan pimpinannya. Ya. Jadi kita harus benar-benar bisa memilih mana yang sesuai dengan Quran dan hadis-hadis yang sesuai dengan matan sanadnya. Kemudian ikuti orang itu, kumpulan orang itu, gitu, ya. Gitu jemaah. Tapi jangan ngikuti orang-orang yang merendahkan derajat manusia. Ada orang-orang yang merendahkan derajat manusia. Saya mau tanya sekarang, kalau ngasih makanan ke binatang dilempar-lemparin nggak? Lemparin ya. Kalau ke manusia dilemparin jangan. Kalau ada orang yang ngasih, memberi kepada manusia dengan cara dilempar-lempar, dia menjatuhkan derajat manusia. Jangan dipilih. Ya. Karena dalam Islam jemaah ada adab memberi hadiah kepada seseorang. Adab memberi hadiah ini diatur dalam Islam. Adabul mukhdil, adab memberi hadiah. Ya. Pertama, ru'yatul fadli lil mukhda ilaihi. Ya. Memandang utama kepada orang yang diberi hadiah. Artinya orang yang akan kita beri hadiah itu bukan binatang, tapi manusia. Hargai dulu orang yang mau memberi, yang kita mau beri hadiah. Jangan kita memberi hadiah kepada orang terus kita anggap orang itu rendah derajatnya, nggak boleh. Ini aturan dalam Islam. Ya. Ru'yatul fadli lil mukhda ilaihi, gitu. Ya. Pandang tinggi, pandang utama orang-orang yang akan kita beri hadiah. Yang kedua, wa idharu sururi bil qubuli min khulaha, gitu. Perlihatkan rasa senang pada waktu menyerahkan hadiah. Jangan kita kasih hadiah muka cemberut. Ya? Jadi kita memberi hadiah itu muka kita harus senang memberi hadiah. Yang ketiga, wa syukru inda ru'yatil mukhda ilaihi, gitu. Ya. Bersyukur ketika melihat orang yang akan diberi hadiah. Artinya kita bersyukur kepada Allah, gitu. Ya. Bersyukur pada Allah bahwa kita bisa memberi, bukan kita memohon untuk diberi, gitu. Ya. Yang keempat itu wal istiqlalu laha wa in kasurat, gitu. Yang keempat, mengikhlaskan hadiah tersebut walaupun banyak, ya. Wa in kasurat, walaupun banyak. Jadi kita harus ikhlas.
Jangan ngasih hadiah sedikit ikhlas, ngasih hadiah banyak punya tujuan. Punya kepentingan di luar keikhlasan. Ya. Makanya kelihatan jemaah, orang kalau yang ngasihnya nggak ikhlas itu kelihatan, cara ngasih mukanya kelihatan. Ya. Artinya kan berarti dia yang butuh, bukan dia ngasih hadiah karena orang yang butuh, tapi karena dia yang butuh itu. Ya. Itu jamaah sekalian. Jadi ada cara gitu untuk kita memberi hadiah yang diajarkan oleh agama, oleh Islam gitu. Ya. Kemudian jamaah sekalian, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talzamu jama'atun al-muslimina wa imamihim gitu. Patuhi jamaah mukminun dan para pemimpinnya, ya. Kenapa Rasulullah SAW perintahkan patuhi jamaah muslimin dan para pemimpinnya yang seperti apa? Ya, pertama kita lihat Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, jadi hanya kelompok golongan orang-orang mukmin yang boleh kita patuhi. Ya, karena yang mukmin itu adalah yang saudara kita, jemaah. Ya. Kemudian yang kedua, ya, golongan yang harus kita ikuti itu allazina amanu. Ini Allah Ta'ala berfirman Al-An'am ayat 82, allazina amanu walam yalbisu imanahum bihulmin gitu, bihulmin, ya. Jadi orang-orang yang beriman itu yang tidak mencampur adukan antara iman dengan kezaliman. Jadi kalau kita milih golongan mana manusia yang akan kita ikuti, ya, kelompok muslimin yang akan kita ikuti orang-orang yang tidak mencampur keimanan dengan kezaliman. Artinya jangan ikuti kelompok orang-orang yang munafik. Ya, gitu. Ulaika lahumul amnu, merekalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman. Jadi orang-orang yang tidak munafik inilah orang-orang yang akan terus dijamin keamanannya ke Allah. Maka ikuti mereka, ya. Wa hum muhtadin, dan mereka selalu mendapat petunjuk dari Allah, mendapat hidayah dari Allah, ya. Yang ketiga patokannya, wa an Abi Yahya Suhaibi ibni Sinani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajabal amri mu'minin, sungguh menakjubkan, kata Rasul, ya, bersabda Rasulullah SAW, sungguh menakjubkan orang-orang mukmin itu, ya. Dan walaisa zalikal ikhadin ilal mu'minin gitu. Tidak ada orang lain yang didapati kecuali orang mukmin. Jadi ciri khasnya orang mukmin itu adalah insahobathu sara'u syakaro gitu. Kalau dia mendapat kesenangan dia bersyukur, fakana khairul lahu, maka baik baginya, wa in asobathu dara'u sabaro. Kalau dia mendapatkan kesusahan maka dia bersabar. Itu ciri khas orang mukmin. Jangan enggak sabar baru cita-citanya kurang sedikit pindah-pindah partai, jangan. Ya. Kok saya jadi ngomong partai, ini ngomong agama nih, ya. Fakana khairul lahu, maka baik baginya. Jadi gitu jemaah, ya. Jadi kita bisa ngelihat nih, sekarang ini kita sebetulnya udah dibukakan mata oleh Allah. Mana orang yang harus kita ikuti, mana orang yang harus kita jauhi. Ya, udah jelas gitu. Kemudian lanjutan hadis Huzaifah ini, fakultu, Zaifah bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, fa illam takun lahum jama'atun wala imamun gitu. Bagaimana kalau sudah tidak ada kelompok orang-orang Islam, ya, dan pimpinan-pimpinannya orang-orang Islam. Nah, kita udah nggak ada nih, orang yang benar udah nggak ada, orang yang bisa kita ukur udah nggak ada. Kemudian apa perintah Rasulullah SAW? Qala fa'tazil tilka fartikulaha gitu. Tinggalkan semua kelompok orang-orang yang nggak bisa kita pilih.
Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Orang-orang yang merusak akidah dan merusak sunnah Rasulullah SAW, tinggalkan semua. Kalau emang nggak ada yang bisa dipilih, jangan dipilih, ya. Tinggalkan semua. Kalaupun kamu itu antak do'ala asli sajaratin, ya. Kalaupun kamu itu harus menggigit akar pohon, artinya harus kuat, ya. Sampai hatta yadrik kakal mautu, sampai datang ajal kamu, ya. Wa anta ala zalika, gitu. Kamu dalam keadaan menggigit kuat agama Islam. Ya. Ya udah, kalau memang harus sendiri, ya sendiri jalani Quran dan Sunnah. Gak usah nyari temen. Kalau kita hidup mau benar itu, jangan pusing nyari temen. Gak usah. Ya, dakwah aja. Dakwah kalau gak bisa didakwain, ya udah dakwahi diri sendiri. Toh kewajiban kita yang paling wajib itu dakwahi diri sendiri, dakwahi anak, dakwahi keluarga. Gitu. Kalau yang lain enggak, ya sudah. Buktinya Nabi Nuh alaihissalam anaknya juga ditinggal karena udah nggak bisa didakwahi. Gitu. Ya, gitu jamaah. Jadi keadaan yang diceritakan dalam hadis tersebut, ya, umat Islam itu wajib memperkuat pemahaman akidah. Ya. Bukan hanya akidah, juga milah. Saya udah pernah cerita mengenai milah. Milah itu artinya sistem dalam melaksanakan Islam, ya. Di situ milah itu isinya ada ibadah, ada muamalah, syariah dan thariqah. Itu jamaah, ya. Itu aja yang kita pahami dulu untuk diri kita sendiri, kita kuatkan, jangan lihat-lihat yang lain, gitu. Ya. Gitu jamaah sekalian. Kemudian kita dalam hadis ini juga Rasulullah SAW memerintahkan supaya kita itu jangan ikut-ikutan arus fitnah. Sampai harus kita lihat orang yang salah, kita emosi, kita salahin. Kita juga salah kalau gitu. Ya, nggak usah seperti itu jemaah. Nggak usah kita ngamuk-ngamuk, itu para ruguh gitu. Ya. Kemudian jemaah sekalian, Allah Ta'ala berfirman, ya, dalam surat Al-An'am, ini nyambung dengan hadis tadi, ayat 116, wa in tuti atharo man fil ardi, gitu. Kalau kamu menuruti kebanyakan orang di muka bumi ini, ya. Nah, ini jadi jangan jadikan patokan kebenaran itu dengan banyaknya orang yang mengikuti, gitu, ya. Allah ingatkan dalam ayat berikutnya, yudilluka an sabilillahi, gitu. Karena orang-orang yang banyak itu juga banyak yang menyesatkan dari jalan Allah. Ya. Jadi kalau hanya ngikuti pendapatkan kebanyakan orang itu tanpa dikonfirmasi dengan kebenaran hadis dan dalil Quran, maka kita akan dimudahkan, akan mudah untuk disesatkan. Gitu, ya. Karena kita udah kagum, oh ini orang banyak temennya, oh berarti dia benar. Enggak. Yang benar itu tetap Quran dan Sunnah, gitu, ya. Gitu jamaah. Karena gini jamaah, ya, ini saya mutalaah bahwa sebenarnya orang-orang yang berusaha untuk diikuti oleh orang banyak itu tujuannya pertama mencari dukungan. Itu pertama. Pasti, ya. Pasti mencari dukungan. Apa yang dia pikirin, apa pendapat dia cari dukungan sebanyak-banyaknya. Itu pertama, ya. Yang kedua, untuk mengajak orang lain supaya ikut sama dia. Kalau orang sudah dukung kan berarti harus ikut. Gitu. Ya, harus ikut sama dia. Yang bahaya kalau sampai dia ngajak supaya orang ikut tersesat, ikut maksiat, itu banyak. Ya, makanya sekarang ada istilah no viral, no justice. Ya kan? Kalau nggak ada hukum, kalau nggak diviralkan. Padahal bahaya itu.
Salah satu contoh bahayanya viral itu kalau udah iklan-iklan yang masuk ke handphone itu, iklan pinjol, itu kan kesannya seolah-olah gampang nih dikasih duit, habis itu diperes. Ya, nah itu harus hati-hati jemaah. Allah Ta'ala berfirman, wa inhum liya yakhrusun gitu. Mereka itu sebenarnya tidak lain hanya berdusta. Yakhrusun itu berdusta. Gitu. Ya. Jadi menyebarkan kedustaan gitu, menyebarkan kebohongan sambil mengajak orang lain supaya maksiat, ya. Gitu jemaah sekalian. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Orang-orang itu bisa seperti itu karena setan ilmunya tinggi. Jadi orang-orang yang bisa mengajak-ngajak orang lain itu kan pasti orang itu ilmunya tinggi. Ya. Haji Aksa belum tentu bisa ngajak orang lain. Ya kan? Hah? Iya. Kalau enggak ilmunya tinggi, kalau enggak fulusnya banyak. Kalau enggak kekuasaannya tinggi, itu yang bisa ngajak orang. Gitu. Ya. Haji Aksa enggak bisa, enggak gampang ngajak-ngajak orang. Tapi kalau Haji Aksa gelarnya Habib Anu, gampang. Haji Aksa jadi presiden gampang ngajak orang. Ya. Gitu. Kalau baru duduk di sini doang yang nurut cuma anaknya doang. Gitu jemaah, ya. Nah, kenapa orang pinter kok bisa? Karena setan juga ilmunya tinggi. Kalau orangnya itu sepangkat ulama, setannya juga pangkatnya ulama. Setan tuh selalu ngimbangin keadaan manusia. Itu jemaah. Gitu. Ya. Yang gak diimbangin sama setan itu orang bodoh. Orang bodoh gak diimbangin sama setan. Kecuali amarah aja yang dibikin sama dia. Tapi setannya gak perlu pinter. Ya kan? Gitu. Kalau santri, setannya santri lagi. Kiai, setannya kiai lagi. Ya. Pengusaha, setannya pengusaha lagi. Ya gitulah setan. Kenapa bisa begitu setan? Karena setan adanya di aliran darah kita. Makanya kita gak akan berasa. Gitu. Ya. Dan aliran darah itu jangan salah loh. Jemaah. Aliran darah itu kan muter ke seluruh tubuh kita sampai ngalir ke otak. Jadi begitu setan yang ada di aliran darah kita nyampe ke otak, otak kita dibikin jahat. Itu setan, ya. Kemudian Rasulullah SAW, makanya Rasulullah SAW itu, ya, mengingatkan kepada kita, la taqumu sa'atu hatta yuqbadul ilmu. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali setelah hilangnya ilmu. Pertama tuh, ya. Hilangnya ilmu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ini adalah hilangnya ulama-ulama husnun. Ulama itu kan ada dua. Ada ulama su'un, ulama jahat, dan ulama husnun. Nah ulama husnun ini hilang. Buktinya sekarang kakeknya Gus Dur tuh, Hasyim Asy'ari, meninggal, udah ada belum penggantinya sekarang? Dari anaknya aja belum ada. Dari keturunannya aja belum ada. Apalagi dari orang lain. Ya. Gak usah jauh-jauh ke Rasulullah. Ke yang dekat aja. Gitu. Kakek saya meninggal. Keturunannya belum ada tuh yang ngikutin beliau. Gitu. Saya baru nyoba-nyoba doang. Tapi enggak soleh beliau. Gitu, ya. Nah ini jemaah. Jadi kondisi akhir zaman itu ulama-ulama soleh, ulama-ulama husnun tuh meninggal dan tidak ada penggantinya. Pahlawan mati 1 tumbuh 1000. Kalau ulama mati 1000 munculnya belum tentu. Mending kalau mati 1000 muncul 1. Ini muncul 1000, mati 1000 belum tentu. Itu ulama, ya. Itu yang pertama jemaah. Jadi akhir zaman itu ditandai pertama oleh meninggalnya para ulama husnun dan tidak ada pengganti. Yang kedua, wa ya'ta kharaba zamanu gitu. Dan waktu itu terasa sempit, ya, terasa dekat.
Ya, di sini korobas. Koroba itu artinya kan dekat. Ya. Buktinya kita sekarang nih udah bulan Rajab deui. Sebentar lagi puasa lagi, nggak kerasa tahu-tahu Lebaran lagi, ya kan? Nggak kerasa nih, Idul Fitri lagi. Yang bahaya nggak kerasa udah manrobuka. Bahaya tuh. Jadi jamaah hati-hati, ya. Hati-hati dengan pergerakan waktu zaman sekarang. Karena nggak akan terasa oleh kita. Bagaimana, kenapa Islam mengajarkan ibadah sehari 5 kali? Supaya sehari 5 kali itu kita ingat perjalanan waktu. Ya. Jangan sampai kita lalai dalam waktu. Sehari itu kita diharuskan oleh Allah untuk mengingat waktu 5 kali. Agama lain seminggu sekali, keburu mati. Ya, kita 5 kali. Gitu. Supaya apa? Dan yang paling baik jamaah, orang itu, ya, kalau kita habis sholat subuh, kita sudah berharap untuk melaksanakan sholat duhur. Jangan selesai subuh, alhamdulillah, terus sare. Ya, kita harus ada punya rasa di dalam diri kita. Saya mengharapkan bisa sholat duhur. Begitu setiap selesai sholat. Supaya kita nggak lengah dalam perkara waktu. Gitu. Jamaah ya. Yang ketiga, watadkharul fitanu, dan munculnya berbagai macam fitnah. Itu ciri akhir zaman. Wa yaksurul harju wa huwal qatlu. Nih, ya. Dijelaskan dalam hadis ini fitnahnya yang seperti apa? Wa yaksurul harjul, ya, banyak sekali kharaj. Al-kharaj itu qatlul, yaitu pembunuhan. Itu salah satu ciri, ya. Hatta yaksuru fikumul malu fayafido gitu. Tapi di lain tempat harta itu melimpah ruah. Itu fitnah yang terjadi di akhir zaman. Sekarang kita perhatiin jemaah. Di negeri Palestina, di negeri Syam, pembunuhan itu gampang nggak? Gampang orang mati di sana. Ya, qatlul itu gampang terjadi. Al-kharazul qatrul. Pembunuhan di mana-mana, kematian di mana-mana. Tapi di belahan negara lain itu harta melimpah. Itu kondisi akhir zaman. Ya, coba lihat tuh di Palestina. Ya, apalagi sekarang nih udah mulai. Ya, tapi di sisi lain masih banyak orang yang menikmati kenikmatan dunia. Di Qatar di mana itu kan masih boro-boro inget perang. Masih happy terus gitu, ya. Itu jamaah. Ini ciri akhir zaman yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Artinya kalau saya menganalogikan akhir zaman itu ada gerbang akhir zaman, ada teras akhir zaman, ada ruang tamu akhir zaman, terakhir sampai di kamar kita akhir zaman. Sekarang ini sudah masuk ke halaman akhir zaman. Ya. Jadi gerbang akhir zaman udah kebuka nih, udah masuk semua. Kemudian jamaah sekalian, waqala Nabi SAW, ya. Salah satu ciri akhir zaman lagi yaitu Rasulullah bersabda, "Inna baina yaday saati fitanan kaqita ilmudlimi," gitu. Sungguh menjelang datangnya hari kiamat, tadi akhir zaman ya. Terus kemudian datangnya hari kiamat itu banyak muncul fitnah besar. Fitnah besar yang digambarkan di sini kakito ilmudlimi, seperti malam yang gelap gulita. Gitu. Malam yang gelap gulita itu jangan dianggap parem setrum. Bukan PLN-nya mati, bukan, tapi malam gelap gulita yang ada di diri kita. Manusia itu otaknya udah gelap, matanya udah gelap, hatinya udah gelap, gelapnya gelap gulita. Itu manusianya, ya, yang digambarkan dalam hadis ini, bukan PLN-nya, ya.
Kemudian karena keadaan manusia yang gelap gulita itu, yusbihu rajulu fiha mu'minina wa yumsi kafiron, gitu ya. Paginya orang itu dalam keadaan beriman dan sorenya jadi kafir. Banyak gak yang gitu sekarang? Banyak ya. Kafir itu bukan sekedar dia dibaptis atau dia pindah agama, enggak. Orang bisa jadi kafir karena tidak punya ilmu. Ya, ketika dia menghina Allah, ketika dia menghina Rasulullah, menghina Islam, kafir nggak dia? Kafir. Ya, hati-hati jemaah. Jadi bukan hanya karena dia mau dibaptis, bukan. Gitu. Ya. Karena Allah Ta'ala sudah bilang, jangan minta tobat, karena orang-orang yang sudah kafir setelah dia muslim, gitu. Ya. Kemudian wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron, gitu. Sore hari dalam keadaan beriman, pagi hari menjadi kafir, gitu. Ya. Banyak orang yang begitu jamaah. Kemudian ada orang yang paginya dia kafir, sorenya dia beriman. Ya. Jadi sebaliknya seperti itu. Banyak juga di akhir zaman ini, di menjelang kiamat itu, orang-orang yang tiba-tiba jadi muslim. Sekarang setelah kasus Palestina ini meruak ya, dilihat oleh dunia, banyak orang kafir yang masuk Islam tiba-tiba. Khususnya di negara-negara barat itu. Saya perhatikan ya, saya baca berita seperti itu. Nah, kalau udah keadaan seperti ini, jamaah sekalian, pesan Rasulullah SAW itu, al-qaidu fiha khairu minal qaimi, ya. Orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qaimu khairu minal masyi, gitu. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Itu kata Rasul, ya. Wal masyi fiha khairu minas sa'i, gitu. Dan orang yang berjalan itu lebih baik daripada orang yang berlari, gitu. Fakasiru kisi fasakiru kisi yahum, ya, waqati au tarokum, gitu. Maka kata Rasulullah, patahkan busur kalian, kemudian waqati'u, putuskan tali-tali au tarikum, gitu. Tali-tali busur, ya. Kemudian kata Rasulullah, wadribu, pukulkanlah, wasuyufikumul hijarota, gitu. Pedang-pedang kalian ke batu, ke hijarah, ke batu. Ya. Nah, jadi maknanya hadis ini, jamaah sekalian, ya, kalau ada orang yang memasuki alam yang sudah seperti itu, keadaan zaman yang sudah seperti itu, ya, itu jangan kita ikut-ikutan. Sudah nggak perlu ikut-ikutan, itu kata Rasulullah. Makanya Rasulullah sampaikan, pukulkan pedang ke batu, artinya udah nggak usah ikut-ikutan perang-perangan lah, ya. Karena udah kita nggak tahu siapa yang kita perangi, musuh apa kawan. Nah, kalau dalam keadaan seperti itu kan gitu, ya nggak? Punten-punten nih, kita saling memusuhi sekarang. P3, PKB, PKS saling memusuhi. Islam semua enggak itu? Ngapain saling bermusuhan? Ayo. Hah? Partai mah di negara mah cukup 3 we. Partai Islam, partai munafik, partai kafir, udah. Ngapain partai Islam banyak-banyak? Hah? Saling hina. Coba. Ya, nah itu jemaah. Makanya kata Rasul, kalau udah keadaan seperti itu jangan ikut-ikutan, udah diem, jangan ikut menghina-hina, ya. Karena toh yang kita hina itu adalah saudara kita juga, ya. Gitu jemaah sekalian. Maka hadis ini juga Rasulullah mengatakan, fa in dukhila ala ahadikum falyakun ka khairi ibna adama. Kalau kalian itu sudah memasuki zaman seperti itu, fitnah seperti itu, jadilah seperti salah seorang anak Adam yang paling baik.
Nah, kita kalau baca ini kan bingung nih, anak Adam yang paling baik yang seperti apa? Ya. Nah, di Quran saya temukan di Al-Maidah ayat 28, Allah menceritakan salah satu akhlaknya anak Adam. La imbasat ta ilaya yadaka litakulani gitu ya. Sungguh lamnya ini la satu harokatnya lam taukid ya. Jadi sungguh kalaupun kamu itu menggerakkan tangan kamu untuk membunuh aku, litaktulani ya, untuk membunuh aku, ma'ana bibasiti ya dia ilaika liaktulak gitu. Aku tidak akan membunuh kamu. Nah, jadi ini ada satu akhlak anak Adam yang tahu saudaranya mau membunuh dia, tapi dia tetap tidak membunuh duluan. Itu jemaah. Ya. Jadi yang Rasulullah sampaikan, ya udah, nggak usah ikut-ikutan. Gitu. Karena akhlak yang paling baik adalah bukan ngeduluin orang. Wah, dia nih pengen ngebunuh aku nih, kita bunuh duluan. Enggak gitu. Saya diajarin dulu sama kakek saya itu prinsip hidup kita itu datang di tampaan, balik di bahanan. Ngerti nggak bahasa Sundanya jemaah? Datang di tampaan, balik di bahanan. Kalau ada orang datang baik, terima kebaikannya, kembalikan kebaikannya. Minimal kudoa, senyum. Ya. Kalau ada orang jahat, mukul, tangkap, balik gebuk. Eta orang tua Banten baheula teh kitu ya, datang di tampaan balik di bahanan cenah gitu ya, gitu jamaah sekalian. Nah, ini kondisi-kondisi di akhir zaman gitu ya. Buktinya sekarang kita udah bisa lihat jamaah, kita udah bisa lihat tuh di akhir zaman tuh banyak yang aneh-aneh. Ya, apalagi di tahun-tahun politik itu ada fenomena yang aneh. Tiba-tiba orang ngaku Gus, udah ngaku Gus, ngaku Kiai, bagi-bagi duit. Ya. Ada sebaliknya, tiba-tiba Kiai Habib terima duit, gitu. Dan duitnya itu duit hantu. Kenapa saya katakan duit hantu? Karena politik itu cuma dua jemaah. Orang nipu uang, uang nipu orang. Itulah fenomena politik. Orang nipu uang, uang nipu orang. Ya kan? Politikus itu tidak bedanya dengan orang yang punya istri lebih dari satu. Kenapa? Sok ngabohong. Bisa nggak orang punya istri lebih satu jujur? Susah, dicabok naya. Nah, politikus kayak gitulah, muntah nggak bohong mau dipilih, ya, gitu jemaah. Tapi nggak semua kita doakan. Kita doakan supaya ada, karena ini udah sistemnya di negara ini, karena udah sistemnya seperti itu, ya kita tinggal sekarang bisanya adalah mendoakan supaya lahir orang-orang yang bisa membela agama kita itu, bisa membela umat Islam dengan cara sistem yang sekarang. Cuma kan masalahnya mengukur ikhlasnya seseorang itu susah. Ya, itu aja masalahnya. Ya kan? Nah, kerusakan fitnah yang selanjutnya di zaman akhir zaman ini yang paling menonjol itu banyaknya orang, lebih banyak orang yang serakah dibandingkan orang yang adil. Dan itu akibatnya fatal jemaah. Kenapa akibatnya fatal? Semuanya jadi mahal. Karena keserakahan seseorang, keserakahan pejabat, ya, maka semuanya jadi mahal. Sampai mau ibadah mahdoh aja mahal. Ibadah haji mahal nggak sekarang? Mahal. Sampai ada orang yang ngebatalin. Padahal udah jatahnya tahun ini berangkat, akhirnya batal karena nggak sanggup bayar. Akibat apa itu? Hah? Akibat apa? Keserakahan.
Kalau nggak serakah ini, Indonesia kekayaan alamnya yang diibaratkan di dalam Al-Quran itu seperti negeri Saba. Seperti negeri Saba. Itu jemaah. Tapi kok, nah itulah. Gitu ya jemaah ya. Makanya udahlah. Jangan lalai jemaah. Saya ngajak sekarang dalam kondisi seperti ini banyak berdoa kepada Allah ya. Itu banyak berdoa kepada Allah benar-benar untuk kemaslahatan negeri dan kemaslahatan umat ya. Jemaah, saya kasih ingat angka 24. Angka 24 itu angka tanda kemenangan Islam. Ya. Angka tanda kemenangan Islam 624. Kejadian apa 624? Perang Badar. Dari perang Badar itu muncullah kemudian kemenangan-kemenangan Islam selanjutnya. Sampai akhirnya dalam hadis ini dijelaskan turun lagi. Nah, kita berdoa mudah-mudahan tahun 2024 itu akan membawa kejadian yang sama seperti tahun 624. Itu aja. Berdoa aja jemaah, ya. Yang lain-lainnya selanjutnya minggu depan aja ya. Masih panjang, nanti bingung. Ya, gitu jemaah. Pokoknya ingat aja gini jemaah ini ya. Ada firman Allah, saya ceritakan sedikit nih, satu firman Allah saya bacakan. Al-A'raf ayat 17. Sumala atiyannahum min baini aidihim. Kemudian ini strategi setan ya. Setan itu akan mendatangi manusia atau Bani Adam itu dari depan, wa min ainihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an sama'ilihim, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka gitu ya. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan jaminannya setan, orang-orang yang kena kegoda setan itu, orang-orang itu akan lupa bersyukur kepada Allah, akan tidak mampu bersyukur kepada Allah. Kenapa kok setan itu ngincernya supaya manusia tidak bersyukur kepada Allah? Bukannya jadi jadi kafir, jadi tidak percaya sama Allah, tidak iman pada Allah. Setan itu ngincernya cuma satu jemaah. Supaya manusia tidak bersyukur kepada Allah, bukan supaya kafir kepada Allah, kafir pada Allah. Satu aja kata, supaya tidak bersyukur kepada Allah. Kok cetek amat targetnya setan? Cetek banget targetnya setan, ya kan? Kalau kita pahami nih. Sekarang saya mau tanya jemaah. Akhlaknya orang yang tidak bersyukur akan hadir amalnya seperti apa? Orang yang tidak bersyukur akan memunculkan amal yang seperti apa? Orang yang tidak bersyukur, amalnya yang akan muncul dari orang itu adalah berkhianat. Coba, ya, orang kita kasih nih, Kang Haji punten pinjam uang untuk bikin ini, untuk bikin warung ini. Kita bantu, kita kasih uang. Setelah itu dia nggak bersyukur sama kita. Berkhianat nggak dia akan sama kita? Berkhianat, karena dia akan lupa janjinya. Ya, maka setan nggak perlu mengkafirkan manusia. Setan cuma perlu membuat orang itu tidak bersyukur kepada Allah. Karena dengan tidak bersyukur kepada Allah, maka dia akan menjadi kufur. Gitu jemaah. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang berkhianat itu orang yang tidak bersyukur. Itu aja jemaah, ya. Innahu samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Iya. Iya. Bersyukur. Nah, kalau sekiranya sudah dapat seperti yang diberitakan Ustaz tadi, sudah dapat pinjaman, dia lupa, terus lagi Nagih. Hah? dia lupa lagi, Dia lupa lagi. terus begitu gimana? Itu orang yang tidak bersyukur atau barangkali keadaannya seperti itu disebabkan oleh kondisi dia. Ya dia punya sifat khianat berarti. Ada sifat khianat yang di dirinya dia. Gitu. Berarti kalau orang emang udah punya sifat khianat, kalau memang dia tidak mampu atau belum mampu, kan dia pasti, orang Sunda bilang sasadu. Dia pasti akan datang. Pak Haji punten, saya belum mampu, mohon doanya atau gimana. Ya. Gitu. Ya. Jadi hati-hati dengan orang yang seperti itu. Gitu. Bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz di sini telah dibicarakan sendiri ya. Bahwa pada intinya kita bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Itu diaplikasikan dalam ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa, termasuk juga kita. Bahwa untuk menunjukkan sesuatu yang baik dan buruk itu kan adanya di hati sendiri. Kalau kita sudah tahu bahwa ini buruk, tapi kita masih tetap melakukan hal itu gitu, atau apa ya, artinya kalau satu contoh dalam pilpres ini ya, kita tahu lah tidak calon seperti apa. Tahu bahwa orang ini banyak orang medsos dan semua, tapi kita masih tetap mendukung orang munafik seperti itu. Terus gimana dengan ibadah kita itu? Saya susah jawab. Karena gini jamaah, yang membuat sulit ini kalau bicara tadi ya, makanya saya nggak berani sebut nama. Saya nggak berani berkampanye pilih si fulan. Karena tiga-tiganya muslim. Ya. Karena tiga-tiganya muslim. Persoalan akhlak itu kan persoalan bagaimana qadarullah. Selain daripada dia tidak bisa tidak bisa dia menjaga dirinya dari perkara setan, ya, gangguan-gangguan setan, di satu sisi juga ada satu hal yang menjadi patokan kita itu adalah latar belakang. Semua dihisab ku Allah. Ya, semua artinya gini, yang saya maksud di sini semua manusia itu tidak bisa diukur. Ya kan? Makanya ada Allah katakan manusia itu bukan dilihat dari wajahnya, dari hartanya, tapi dari takwanya. Tapi Allah tidak menyebutkan nasabnya. Ada nggak hadis Quran yang menyebutkan nasab manusia? Tidak ada. Nasab manusia itu penting. Ya, nasab manusia itu penting karena nggak ada buah jatuh dari jauh dari pohonnya. Gitu jemaah. Ya. Hah? Tidak yang kita pilih ini tidak ada orang pribumi asli. Satu turunan dari Arab, satu Cina, satu lagi dari Belanda. Turunnya nggak ada Indonesia tuh asli orang Indonesia nggak ada. Tapi negara mana yang pertama ngakuin Indonesia merdeka? Nah, itu. Yang kita muliakan itu keturunan asli orang Indonesia bukan? Yang setiap hari kita baca namanya, kita sebut namanya. Asli pribumi Indonesia bukan?
Hah? Apakah Muhammad SAW asli orang Indonesia? Patokannya kepada itu kita orang Islam. Pada Rasulullah. Oh, cerita pribumi. Rasulullah bukan pribumi Islam. Bukan orang Jawa, bukan orang Sunda. Apalagi orang Irian, bukan. Patokan orang Islam kemana? Rasulullah. Masih ada yang mau ditanya nggak? Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa mina ismati dawamaha wa mina rahmati sumulaha wa mina afiyati usulaha wa mina aishi argodah wa mina umuri asadah wa mina isani atamah wa mina in'ami a'amah wa mina fadli azabah wa mina lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ahtim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa khurun bil afiyati guduwana wa asolana wa za'ila rahmatika masyirana wa ma'alana wa subasi jali afika ana junubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa za'li taqwa zaudana wa fi dinika istihadana wa alaika tawakkulana wa atimadana wa thabitna ala nahjil istiqamah wa izna fid dunya min mujibati nadamati yaumil qiyamah wa fif ana sikla auzar warzuqna aisyata abrar waqtina wasrif anna syarrar asrar wa'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa ashiratina wa zaujatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya halimu ya jabbaru ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir. Allahumma a'izzal islamana wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana muslimin, Allahumma ansur mujahidina fi Filistin, Allahumma ansur mustad'afina fi Filistin wa fi baladi sami wa fi kulli makanin wa waqtin. Allahumma ahlik kafaratal musyrikin, Allahumma damiril yahudi wasatit samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa zawjatina min jami'i mahadhi fid dunya wa akhirah wa ahwalihima istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma ksif anna wasrif anna wadfa'ana al-bala'a wal waba'a wa ghala'a wa ta'una wa fitana wa mihana wa humuma wa gumum wa khuruba wa azab